Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Usana Inspira. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan hari ini spesial Faza menyapa dalam sajian dialog interaktif, dialog eksklusif hari ini bersama Badan Wakaf Al-Quran. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat spesial, yaitu Wakaf Al-Quran untuk menunjang pendidikan Islam di Jawa Tengah. Luar biasa sekali tema hari ini. Untuk Usana Inspira yang mau bergabung, bertanya, silakan bisa bergabung melalui WhatsApp ada di 0823 2383 9996. Sampai jam 9 nanti kita akan bahas mengenai Wakaf Al-Quran untuk menunjang pendidikan Islam di Jawa Tengah bersama Badan Wakaf Al-Quran. Dan kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa dan tentu mereka adalah expert di bidangnya ya. Narasumber ada dari Mas Didi Wesaputro dan juga Mas Koko. Saya sapa dulu, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Saya sapa dulu mungkin Mas Didi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan juga Mas Koko. Benar ya panggilannya Mas Koko ya Mas? Betul. Iya. Insya Allah sehat selalu. Sehat selalu. Mas dan Koko ini jadi kayak mas-mas gitu. Koko. Koko. Iya, mungkin kita kenalan dulu deh. Ini Mas Didi aslinya dari mana ini Mas? Kalau saya aslinya kelahiran dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Bukan dari Wonosobo sebenarnya ya. Bukan. Kalau di Badan Wakaf Al-Quran ini sebagai apa Mas? Di Badan Wakaf Al-Quran atau BWA saya kepala bagian program. Oh, kepala bagian program. Oke. Dan ke Mas Koko. Mas Koko aslinya mana ini Mas? Kalau asli ditanya asli bingung, tapi yang pasti saya sudah 4 tahun stay di Wonosobo ini bersama gitu. Teman-teman penggiat lingkungan. Oh gitu, berarti sebenarnya nomaden gitu ya, pindah-pindah. Iya, karena penikmat alam. Penikmat alam. Iya, dan sudah 4 tahun di Wonosobo. Kalau untuk di BWA sendiri sebagai apa Mas Koko? Kita mitra lapangnya BWA, jadi BWA selalu menggandeng mitra untuk kegiatan dan programnya dari BWA itu sendiri untuk wakaf. Jadi kebetulan kita di Wonosobo ketemunya bareng sama teman-teman di penggiat lingkungan. Sama komunitas base camp atau pendakian gunung. Gitu. Berarti Mas Koko ini suka hobinya di alam, salah satunya gunung gitu ya? Iya, begitulah menikmati alam. Berarti gunung di Wonosobo semua udah ya Mas? Dicoba apa ya pemandangannya itu dinikmati gitu. Ya. Wah, luar biasa ini. Bahkan masyarakat Wonosobo aja kalah ya ternyata. Ini mungkin kita langsung saja membahas soal program dan sebenarnya apa itu BWA. Karena BWA mungkin belum begitu familiar di telinga masyarakat Wonosobo gitu ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ini Mas Didi atau Mas Koko mengenai apa itu Badan Wakaf Al-Quran sendiri. Monggo silahkan. Ya, jadi BWA itu adalah lembaga filantropi, lembaga sosial filantropi keislaman yang bergerak untuk menghimpun, mengelola, menyalurkan dana wakaf dari para donatur. Kami di Jakarta Mbak, berpusat di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam nomor 1, Jakarta Selatan gitu. Nah BWA ini salah satu kegiatannya, jadi pagi hari ini kami juga dalam rangka itu juga, yaitu program wakaf Al-Quran dan pembinaan. Nah pagi ini kami dengan Mas Koko dan timnya nih dari komunitas-komunitas relawan saat ini sedang melaksanakan program untuk wakaf Al-Quran dan pembinaan, yaitu distribusi Al-Quran. Kita mulai dari Wonosobo. Kita mulai dari Wonosobo untuk Jawa Tengah. Oke. Dan tadi disebutkan sama Mas Didi itu kan ada Al-Quran ya, wakaf Al-Quran gitu. Selain kegiatan itu, ada kegiatan lain nggak Mas yang dilakukan oleh BWA ini Mas? Kita ada 8 program di BWA ini. Wakaf Al-Quran sebagai salah satunya. Dan yang paling utama, selain wakaf Al-Quran, kita juga ada wakaf sarana bersih, wakaf penerangan, wakaf untuk sarana dakwah dan lain-lain. Jadi kita coba BWA itu berusaha untuk menjadikan wakaf itu tidak hanya kesannya untuk membangun masjid atau pemakaman ya gitu kan. Kita coba melihat sisi yang lebih luas dari makna wakaf sendiri, yang apabila benda itu ditahan manfaatnya untuk dimanfaatkan gitu ya, kepemilikannya ditahan untuk dimanfaatkan manfaatnya bagi orang lain,
kita anggap itu sebagai wakaf. Gitu, ya. Oke, berarti memang fisik yang bisa dimanfaatkan. Oke, sebenarnya tidak hanya Al-Quran seperti yang disebutkan sama Mas Didi ya, walaupun namanya Badan Wakaf Al-Quran gitu, akan tetapi itu hanya sebagai sebagian kecil program saja yang dilakukan oleh BWA. Betul. Kalau BWA sendiri apakah menerima, misalkan ada orang yang pengen wakaf, terus kemudian lewat BWA nih, apakah diterima juga Mas? Diterima. Berarti bisa sebagai penyalur seperti itu ya? Iya betul. Kita menyalurkan. Baiklah. Nah, kalau untuk kepengurusan BWA sendiri, apakah ini terstruktur? Kemudian ada BWA di Wonosobo gitu, atau mungkin terpusat hanya di Jakarta, Mas? Oh iya, ada. Jadi di Jawa Tengah ini ada 3 cabang yang bisa diakses oleh masyarakat barangkali ya, di Semarang, Solo, dan juga di Tegal. Nah, silakan barangkali ada yang mau lebih intensif barangkali berkomunikasi dengan BWA, mungkin bisa ke kantor-kantor cabang kita yang ada di tempat-tempat tersebut. Gitu. Apabila dengan misal kalau tadi ngomong wakaf Al-Quran juga, teman-teman komunitas kita dengan Mas Koko ini kan banyak bergerak dengan komunitas-komunitas daerah juga ya, lokal di sini. Nah itu bisa kalau punya kenalan mereka bisa menghubungi teman-temannya Mas Koko, nanti Mas Koko akan cerita deh. Barangkali di situ ada kebutuhan di daerahnya tentang Al-Quran untuk musola, untuk TPQ, untuk majelis taklim, untuk pesantren dan lain-lain. Bahkan untuk masyarakat secara umum pun juga insya Allah kita akan bantu untuk menyediakan, Mbak. Jadi begitu. Berarti pada prinsipnya seluruh yang membutuhkan, seluruh pihak, seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat menghubungi BWA ini ya. Oke. Saya ke Mas Koko nih, Mas. Mas Koko ini kan sebenarnya bukan orang Wonosobo ya. Kalau bisa dibilang seperti itu karena terdengar dari logat bicaranya itu kan bukan orang Wonosobo ya, Mas ya. Begitu ya. Bisa ngapak nggak, Mas? DK gitu bisa nggak? DK Siti lah gitu. Oke. Siti. Mas Koko ini kan bukan orang Wonosobo, tapi kemudian 4 tahun di Wonosobo dan salah satunya bekerja sama dengan BWA. Apa yang kemudian Mas Koko lakukan di Wonosobo berkaitan dengan program yang dilakukan bersama BWA ini, Mas? Kalau saya sih lebih kepada kegelisahan personal tadinya ya. Kalau saya sering jalan ke di mana tempat yang asik, nyaman, alam, terutama saya jalan ke sana. Dan di sini ketemu dengan teman-teman pengelola base camp, pendakian. Terus di setiap saya jalan itu kan saya pasti istirahat ideal. Mesti pada umum ya, orang itu kalau pengen istirahat itu satu resto, yang kedua adalah tempat ibadah. Gitu. Jadi saya menemukan tempat ibadah, saya biasanya nemu musola di lereng-lereng gunung. Saya gelisah melihat Al-Quran itu terbasang di buffet. Begitu kita mau mencoba untuk sedikit mengisi waktu luang, saya harus memulai dari juz 4 karena juz 1, 2, 3-nya hilang ternyata. Dari situ karena kita ketemu sama teman-teman yang dari BWA itu, terus saya sampaikan kepada teman-teman BWA, ternyata di daerah remote area atau daerah-daerah akses yang sebenarnya mudah diakses dan musola salah satu tempat rest dan kita beribadah. Ada kegelisahan saya bahwa di situ banyak kekurangan tentang Al-Quran. Jadi saya komunikasi sama teman-teman base camp sekedu utara 9 gunung di Jawa Tengah ini. Mereka sepakat untuk ayo bareng-bareng. Dan kemana itu kita gandeng sama teman-teman BWA dan BWA sepakat untuk support di Jawa Tengah dan DIY. Gitu ya. Berarti memang dari cerita pribadi sebenarnya akhirnya bisa menghasilkan program sebesar ini gitu, bekerja sama dengan banyak pihak. Iya, mitra saya kebetulan teman-teman ini udah 5 tahun kenal beliau teman-teman BWA gitu. Kalau dari pihak Wonosobo sendiri, apakah ada remaja asli Wonosobo yang kemudian ikut dibantukan dalam kegiatan ini, Mas? Banyak. Justru kegelisahan teman-teman itu muncul setelah mereka melihat sendiri bahwa ternyata Ramadan tahun lalu tepatnya kita itu ada acara kayak bagi takjil, terus ada tadarusan bareng-bareng sama teman-teman base camp, penggiat alam, anak-anak pendaki, komunitas relawan segala macam di Wonosobo ini. Mereka juga ternyata baru sadar bahwa ternyata memang Quran itu kurang ya di kita, padahal kita mayoritas Muslim. Terus kita ketemu di pelosok-pelosok pedesaan gitu kan. Ya cerita Ramadan kemarin gitu. Kita berangkat jam 3 harus ketemu buka puasa baru ketemu musola yang ternyata Al-Qurannya ya tadi itu.
gitu sudah ya. jam istilahnya mulai ngaji harus dari juz 4 dan sekian 1, 2, 3-nya kemana gitu. Oke, berarti memang tidak lengkap seperti itu. Iya. Ini menurut saya cerita yang menarik yang disampaikan sama Mas Koko ya. Seperti halnya orang lain, saya juga merasa bahwa Al-Quran itu banyak tersedia di fasilitas-fasilitas keagamaan. Betul. Maksudnya musola, masjid dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada fakta yang lain yang ditemukan sama Mas Koko bahwa tidak semua fasilitas ibadah memiliki Al-Quran dengan layak gitu. Ya, kondisinya. Mungkin bisa sedikit diceritakan Mas, apa saja yang akhirnya Mas Koko temukan selama 5 tahun berkelana di Wonosobo. Kondisi yang sudah ditemukan itu seperti apa Mas? Jadi bukan hanya di Wonosobo, jadi bahkan di seluruh pelosok negeri ya, misalnya tempat-tempat yang asik itu, saya menemukan kayak anak kecil di TPQ mesti mereka ngantri. Kenapa yang lain ngaji, kenapa dia main? Jadi kalau kita ngelihat awam dari luar ngelihatnya, ini ada anak-anak bandel nih yang nggak mau ngaji bareng teman-temannya, dia hanya di lingkungan itu. Ternyata setelah saya datang ke sana, Qur'annya tidak cukup. Iqro'nya tidak cukup untuk mereka bareng-bareng ngaji di sana, banyak kekurangan gitu. Jadi sebenarnya bukan karena mereka anak bandel yang bolos ngaji nih, tapi kalau maupun ngaji bareng-bareng, mereka nggak ada nih gitu. Qur'annya cuma terbatas gitu. Hal-hal seperti itu. Terus ada di satu sisi saya nanya kenapa ini nggak bawa Qur'an sendiri. Mohon maaf, kondisi finansial mereka di pedesaan ternyata harus memilih antara beli Quran atau beli beras. Dan iya, gitu, memang. Gitu. Bagi sebagian mungkin kita ya yang di rumah Quran mungkin ada 2, 3 dan itu di buffet aja. Kadang juga saya sendiri juga sedih ngeliat itu. Gitu. Makanya terus ini kenapa yang mereka sangat butuh tidak kita bantu saja atau punya kita kasihkan satu gitu. Dan dengan BWA ada solusi untuk itu gitu, ada wakafnya, ada teman-teman yang memang support gitu untuk kegiatan-kegiatan untuk adik-adik ngaji segala macam. Dan yatim camp itu kita mau bikin yang besok itu di Kabupaten Semarang gitu. Berarti programnya melebar ke banyak ranah gitu ya akhirnya ya. Memang untuk kepentingan kemanusiaan ya sebenarnya program-program dari BWA dan juga yang Mas Koko lakukan ini ya. Insya Allah. Kalau tadi kemudian Mas Koko melihat ada kejadian keadaan seperti itu gitu, akhirnya bertemu dengan BWA. Apakah program yang diterapkan atau yang dijalankan Mas Koko dan BWA sekedar untuk wakaf Al-Quran atau juga pernah melakukan program lainnya seperti yang disampaikan oleh Mas Didi tadi, ada wakaf air bersih mungkin atau penerangan dan sebagainya itu Mas? Kalau di BWA sih Mas Didi, okay. Bencanaan juga ada, disaster Ada management. juga. Kebetulan saya beberapa kali diajak sharing sama BWA tentang manajemen disaster. Oh gitu. Bagaimana penanganan kebencanaan itu, dan BWA sangat concern untuk di sosial kemanusiaan, bencanaan, konservasi. Makanya gandeng juga BWA seneng camping nih jadinya. Karena konservasi itu kita baca Quran, ternyata di situ bagian dari sedekah bumi, merawat alam ada di dalamnya. Jadi pendidikannya di sana, bahwa ternyata pendidikan dari Quran itu banyak, pendidikan Islam itu sendiri. Bahkan itu ke ranah makhluk ciptaannya ya, semuanya. Wow, berarti ini udah hubungan dengan Tuhan, dengan alam, dengan manusianya dapat semua gitu ya. Itulah nikmatnya jadi penikmat. Ya, sebenarnya program yang dilakukan sama BWA tadi sebelum, karena kita memang belum komunikasi sebelumnya ya, saya pikir Badan Wakaf Al-Quran ya hanya sekedar Al-Quran saja gitu. Akan tetapi kemudian Mas Koko dan Mas Didi bercerita lah banyak hal yang dilakukan oleh BWA dan juga komunitas-komunitas yang lain gitu. Saya pengen bergeser ke Mas Didi ini. Mungkin Mas Didi kan sudah banyak program tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya. Seperti apa dari BWA ini kemudian menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas yang akhirnya menemukan satu frekuensi ini, Mas? Iya, betul. Jadi begini, inilah pentingnya mungkin punya teman itu yang mainnya jauh-jauh kali ya. Mas Koko. Karena kalau kita mungkin hanya di depan gadget kita di kamar atau hanya sekedar asik dengan kehidupan kita sendiri tanpa melihat sosial masyarakat lebih luas, apalagi wilayah Indonesia yang sangat-sangat luas ya, kita akan temukan hal-hal
dari teman-teman yang suka main jauh ini sama Mas Koko ini, yang kita juga baru tahu, oh ternyata di sana itu butuh begini, di sana butuh air, di sana butuh Quran, di sana butuh penerangan. Nah dari situlah kemudian program-program BWA itu berusaha untuk ke lokasi-lokasi yang seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi kita melihat ingin lebih luas masyarakat yang mungkin selama ini juga belum tersentuh atau mungkin kurang mendapat bantuan dan lain-lain, itu kita coba untuk masuk ke sana untuk mensupport gitu ya. Kita pernah ke lokasi yang guru ngaji. Guru ngaji itu selain aspek finansial ya, aspek sarana juga sangat minim gitu. Buku Iqra yang mungkin kita beli hanya 10-15 ribu, tapi kalau kita main ke lokasi yang kata Mas Koko tadi jauh, kemudian transport dan untuk makan ya kan pasti yang didahulukan untuk kepentingan pokoknya gitu. Nah kita bawa Iqra, kita bawa Quran, akhirnya pengajaran pembelajaran yang ada di daerah-daerah seperti itu bisa kembali hidup gitu. Nah kadang kalau kita melihat itu kita juga ternyuh juga gitu. Maksudnya begini, kita itu saudara kita gitu. Itu saudara kita. Kita yang di kota mudah untuk mendapatkan Al-Quran, kita mudah untuk mendapatkan air, tinggal buka keran ya kan. Ada daerah-daerah yang dia harus jalan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo untuk hanya sekedar mendapat satu dirijen air gitu. Nah daerah-daerah yang seperti inilah kita berusaha untuk lebih peduli ya, saudara-saudara kita, sehingga kita bisa berbagi dengan mereka dan menunjukkan bahwa kita mencintai sesama saudara kita ini bisa lebih baik lagi gitu. Jadi nikmat yang Allah kasih ke kita itu sebenarnya juga ada hak orang lain untuk mendapatkannya gitu. Salah satunya dengan berwakaf itu tadi. Berarti berbagi kenikmatan gitu ya. Kan gak enak kalau sendirian ya. Naik gunung kalau sendirian kayaknya juga gak ya. Bareng-bareng lebih asik gitu ya. Bareng masih lebih. Iya, ini saya bacakan WhatsApp yang masuk ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal Radio Pesona, ini dari BWA Semarang. Alhamdulillah on air di Wonosobo. Tetap semangat Mas Didi dan Mas Koko, terus bersinergi. Semoga wakaf Al-Quran bermanfaat untuk masyarakat Wonosobo. Amin. Amin. Ini dari siapa ya? Mungkin bisa ditulis ini dari mana, dengan siapa gitu. Iya, terima kasih ya WhatsApp-nya. Dan ini saya penasaran nih Mas Didi, berkaitan dengan keanggotaan dari BWA sendiri, itu seperti apa Mas? Kalau dari sisi keanggotaan BWA tentu saja kalau dari karyawan regulernya BWA ada di Jakarta dan di cabang itu tadi. Cuma itu tadi kita tidak bisa bergerak sendirian itu susah kalau sendirian itu. Berarti memang ada mitra-mitra gitu ya. Dan dengan mitra-mitra yang di daerah, dengan Mas Koko, dengan komunitas-komunitasnya, dan mohon maaf nih, bukan ini. Kadang kan mungkin kesannya Al-Quran itu mungkin mainnya sama komunitas remaja masjid mungkin, komunitas majelis taklim dan lain. Oh kita dengan pecinta alam iya gitu. Ya, agak-agak nggak sejalan sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara kasat mata, nggak secara dari jauh, secara kasar gitu secara ya. Awam, secara awam. Saya juga awalnya merasa apa iya sih begitu ya. Tapi setelah mengenal lama dengan teman-teman itu, pandangan saya juga berubah. Oh mereka ini juga kepeduliannya sangat tinggi gitu loh. Dan rasa sosial inilah yang ketemu kita di situ, bahwa rasa kita ingin berbagi dan membagikan itu ke saudara-saudara lain itu ternyata di situ. Dan saya kalau lihat teman-teman pecinta alam ngaji itu saya ternyuh juga gitu loh. Ya kan? Iya. Jangan sampai kita yang gampang dapat Quran, gampang untuk ini, kemudian kita nggak ada mereka yang istilahnya seperti itu, yang mungkin orang luar hanya melihat suka jalan-jalan gitu ya Mas. Cuma suka naik gunung. Mereka itu peduli dengan masyarakat, peduli dengan lingkungan, peduli dengan agama, dan disitulah kita menemukan sinerginya di situ dengan teman-teman komunitas ini yang luar biasa. Berarti apapun latar belakangnya ternyata ada satu nilai yang kemudian menyatukan gitu ya, walaupun dari pecinta alam gitu yang bahkan kalau kita dilihat aja kayaknya saya juga bingung tadi. Loh, ini kok ternyata pecinta alam gitu Mas Koko ini. Ternyata kemudian ketemu dalam satu program yang sangat luar biasa. Betul, gitu. Saya kemudian pengen tanya ke Mas Didi dan juga Mas Koko nih, sampai akhirnya kalian berdua ini
di Wonosobo dan kemudian membuat program yang seperti disebutkan tadi. Bagaimana Mas Didi program yang dijalankan di Wonosobo ini, Mas? Ya, kalau yang sekarang kami alhamdulillah tadi malam itu baru selesai pengiriman Al-Quran telah sampai. Base camp kami kalau di Wonosobo ini di rumah Alamandala. Ya, jadi bisa ke sana kalau misal mau berinteraksi dengan teman-teman. Kita rencana insya Allah pada hari ini, besok kita akan mulai distribusi 15.000 Mbak. Yang sekarang ini ada 15.000 mushaf yang kita akan bagi jadi beberapa daerah nanti. Di Wonosobo atau di Jawa Tengah 15.000? Wonosobo dan sekitarnya. Jawa Tengah, untuk Jawa Tengah juga. Untuk Jawa Tengah. Kita bagi-bagi nanti tiap kabupaten nanti ada untuk tahap yang pertama ini. Begitu. Kalau yang sekarang. Apakah program ini baru satu kali dilaksanakan, Mas, atau sebelumnya juga sudah ada program seperti ini? Sebelumnya sudah pernah, cuma kita kan bertahap, Mbak. Sebenarnya sudah pernah tahun kemarin juga sudah, sebelumnya kita juga sudah ke Jawa Tengah juga. Kita bertahap secara ini ya. Jadi kita rencanakan 114.000 untuk Jawa Tengah, untuk Jawa Tengah dan DIY. Insya Allah. Dan kita 114. bertahap. Ya, kita bertahap. Yang sekarang 15, insya Allah nanti dengan dukungan kaum muslimin juga 20 dan seterusnya begitu. Wow. Oke, ini ke Mas Koko mungkin yang langsung terjun ke lapangan melihat keadaan sebelumnya sampai kemudian bisa tersalurkan Al-Quran sejumlah itu. Bagaimana Mas Koko melihat respon dari masyarakat sekitar ini, Mas? Kalau respon dari masyarakat sendiri sih mereka menerima dengan baik dan sangat bersyukur bahwa kemarin-kemarin mereka mungkin berpikir bahwa wakaf atau bantuan yang ada akan masuk ke daerah-daerah yang memang membutuhkan atau masyarakat yang membutuhkan, mungkin akan finansial, akan membutuhkan bantuan-bantuan hal lain ya. Apalagi dari pemerintah kan sudah intent ya untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Tapi di sisi lain ini ada barang baru nih bahasanya gitu. Dan ternyata saya pun bermimpi tidak untuk mendapatkan Quran ini secara gratis dan anak saya ngaji memiliki senjata masing-masing nih gitu. Jadi anak-anak kecil di adik-adik kita yang di TPQ itu juga mereka surprise juga pada biasanya dikasih amplop saat lebaran atau dikasih pakaian saat itu, dan ini Quran, dan di mana saat mereka itu saat happeningnya mereka belajar mengaji, saat seneng-senengnya, dan ini surprise buat mereka ya. Alhamdulillah kita bisa berikan senyum lebih mereka lah dengan Quran ini dan program-program dari teman-teman BWA dan komunitas ini. Wow. Kalau boleh tahu nih Mas, udah berapa atau di daerah mana nih yang sudah diberikan, Mas? Wonosobo itu kan kalau di sini ada 15 kecamatan ya kalau nggak salah. 15 kecamatan alhamdulillah sudah masuk ke 15 kecamatan itu. Terus merambah ke Banjarnegara dan kemarin lereng Slamet yang ada di Purbalingga, terus pokoknya kalau lereng gunung lah gitu targetnya, karena kalau kita di perkotaan itu blank saya, Google Map aja kesasar saya. Memang. Tapi kalau di gunung tuh saya rasa semua jalan dan semuanya asik gitu. Kompasnya langsung nemu gitu ya. Langsung otomatis gitu. Langsung otomatis. Iya, Mas Koko dan Mas Didi, perbincangan kita sangat asik ya di segmen pertama. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai program dan lain sebagainya, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi nanti di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Ya, Pesona Inspira masih bersama Faza dan juga masih kedua narasumber kita. Kita membahas mengenai wakaf Al-Quran untuk menunjang pendidikan Islam di Jawa Tengah bersama Badan Wakaf Al-Quran. Kita tadi sudah ngobrol banyak ya mengenai apa yang dilakukan oleh BWA di Wonosobo dan kemudian bekerja sama dengan teman-teman komunitas yang ternyata komunitas pecinta alam gitu ya. Ini cerita yang sangat menarik sebenarnya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk. Wow, ini kok banyak banget ternyata yang excited dengan program ini. Halo Pesona FM, saya mau tanya terkait program di BWA. Selain air bersih dan Al-Quran, apakah ada program untuk pendidikan dan kesehatan? Salam untuk pembicara Samkid dan Mas Koko. Sehat selalu dari Louis di Tebet. Oke, monggo. Mungkin Mas Didi ini ya. Ya, untuk program pendidikan ya tadi, pendidikan kesehatan. Ya, jadi BWA juga ada program pendidikan. Namanya kita Indonesia Belajar. Indonesia Belajar. Program Indonesia Belajar ini bukan program beasiswa, tapi program mengembalikan siswa ke sekolah. Jadi kadang-kadang yang dibantu itu biasanya kan yang beasiswa berprestasi. Enggak, kita ingin membantu mereka yang
mungkin secara prestasi kurang lah istilahnya, tapi semangatnya untuk kembali ke bangku pelajaran, bangku sekolah itu ada, kita akan bantu mereka yang seperti itu. Yang kalau yang kesehatan juga ada, ini untuk membantu mereka yang kesulitan untuk kesehatan. Ini ada dua ya, ada yang kesehatan untuk berobat, yang kedua untuk yang kebencanaan. Namanya sedekah kemanusiaan program kita. Jadi ada kesehatan, ada kebencanaan. Nah kalau yang kesehatan untuk yang untuk membantu biaya berobat sampai selesai ya. Jadi bukan asal pokoknya kita bantu aja deh gitu. Maksudnya berapa sih butuhnya gitu, kita cari, dan apapun itu BWA yang akan tanggung begitu. Berarti harus tepat sasaran istilahnya ya. Yang kedua yang kebencanaan. Nah yang kebencanaan ini salah satu yang bersinergi dengan Mas Koko juga nih. Mas Koko ini coach kita juga kalau urusan kebencanaan. Karena beliau itu bukannya suka bencana, enggak, tapi avatar pengendali bencana. Wow. Sudah ada sebelum bencana itu tiba gitu. Sudah bisa memprediksi gitu ya. Nah, kita belajar banyak dengan Mas Koko untuk agar kalau ada bencana itu kita tepat penanganannya gitu. Tidak hanya sekedar ayo yang punya baju bekas kumpulin, kita akan donasikan. Enggak, beliau punya banyak insight bagaimana kalau ada kebencanaan itu kita turun dengan pendekatan yang tepat dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita banyak belajar dengan beliau juga. Ada kesehatan, ada kebencanaan. Silakan buka bwa.id, nanti di situ langsung ada. Aja ya, di sana ada. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, dua penanya tapi pertanyaannya sama nih. Yang pertama tidak ada namanya. Oke. Ada Mas Hamzah. Terus kemudian ada Mas Ferry di Karawang, Jawa Barat. Assalamualaikum. Pertanyaannya hampir sama ya. Jadi saya jadikan satu aja. Apakah BWA bersinergi dengan pemerintah setempat gitu? Dan kira-kira kalau mau ikut membantu caranya bagaimana? Seperti itu. Monggo. Ya. Tentu saja seperti yang kita diskusikan tadi, kalau BWA itu harus bersinergi, kita malah berpendapat harus bersinergi dengan pemerintah setempat, dengan komunitas setempat, karena kita ini kan pendatang ya. Kita ini pendatang posisinya. Nah, oleh karena itu alangkah afdolnya gitu dengan orang yang ada di daerah, pejabat baik itu pemerintahan maupun keamanan, ya kita berkolaborasi untuk apa sih di sini yang dibutuhkan bantuan, terus apa sih yang bisa disinergikan dan lain-lain. Nah, dari situlah kita menemukan hasil asesmen yang insya Allah kita tepat lah kalau kita jalan gitu loh. Jadi nggak mengira-ngira gitu ya. Kalau ngira-ngira ini kan masalahnya bukan uang kita gitu, uang umat yang sudah didonasikan. Jadi berarti harus amanah gitu ya Mas ya. Amanahnya di situ. Kalau yang kedua, kalau mau berdonasi di BWA, langsung saja buka bwa.id. Di situ silakan pilih programnya, pilih project mana, langsung saja dengan metode pembayaran apapun insya Allah ada di situ. Ya. Yang mau transfer, mau mobile banking atau yang lain bisa di situ. Berarti fasilitasinya sudah ada ya, fasilitas untuk berwakaf seperti itu. bwa.id. bwa.id. Ini ada lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya Ocit dari Ciledug. Ingin bertanya kepada teman-teman BWA, harapan bapak-bapak dengan adanya kegiatan distribusi Al-Quran seperti apa? Agak banyak ini ya, agak panjang. Melihat kondisi masyarakat Jawa Tengah yang berada di daerah aksesnya sulit untuk mendapat Al-Quran, dengan adanya wakaf Al-Quran ini, penduduk Jawa Tengah kan banyak. Terus apakah dengan distribusi BWA ini mencukupi untuk kebutuhan Al-Quran di Jawa Tengah? Seperti itu. Iya, monggo Mas Koko mungkin yang paham lapangan gitu ya. Iya, kalau menurut saya kalau cukup dan tidak cukupnya itu kan ideal, lebih ke ideal ya, karena tidak semua masyarakat Jawa Tengah juga sangat membutuhkan. Ada yang tadi saya bilang, saya sendiri cerita bahwa di rumah tuh kadang ada 2, ada 3 gitu kan, kita bisa bagikan. Dan kemudian dengan program BWA yang akses remote area gitu, kebetulan kalau cuman hanya harus berjalan 2-3 jam, itu sudah kebiasaan teman-teman komunitas penggiat kayaknya gitu. Jadi berjalan dengan 5 jam, 8 jam satu hari itu udah biasa gitu. Jadi bukan halangan ya itu ya. Itu bukan hal yang sulit, tapi itu hal yang asik menurut saya gitu.
Jadi ketemu dengan multicultural dan masyarakat Jawa Tengah sendiri gitu. Seperti tadi coba ngapak ya. Orang ngapak orang kepenak katanya. Paham juga ternyata bahasa itu. Jadi kita ketemu dengan multicultural. Jadi di situ adalah hal-hal yang menyenangkan, dan bagi BWA dan kita teman-teman mitranya yang ada di lapangan tuh hal asik. Jadi dan itu pun kendala. Kita punya cara untuk menikmati itu gitu. Wah, itu nggak usah khawatir pokoknya dengan medan apapun, sejauh apapun gitu sudah bisa dicapai oleh Mas Koko dan kawan-kawan. Kalau kecukupan insya Allah cukup lah. Insya Allah cukup ya. Ini ada lagi yang tanya, Agus di Telahap Kecamatan Kelidung, Temanggung. Apakah sudah ada kolaborasi dengan pihak siapa dan mana saja di Wonosobo, Temanggung? Terus kira-kira ada peluang program apa saja selain Al-Quran? Itu tadi sudah disampaikan ya sama Mas Didi. Jadi itu dengan pihak siapa dan mana saja di Wonosobo, Temanggung gitu. Di Temanggung saya bantu jawab ya. Kalau yang Temanggung karena kemarin udah koordinasi itu dari Tagana, relawan Dinsos Temanggung, teman-teman base camp pendakian gunung yang di Sumbing, di Sindoro itu ada teman-teman Grasindo Kledung, makanya kita gandeng paguyuban atau forum base camp pendakian Sekedu Utara gitu. Jadi bisa diakses lah. Kalau ketemu anak-anak teman-teman base camp, silahkan kau berkomunikasi. Kalau memang membutuhkan misalnya Quran, wakaf lain, yang lain banyak, ada 8 program wakaf ya di BWA itu. Iya itu ya Mas Agus sudah terjawab ya. Kalau misalkan nanti butuh informasi lebih langsung aja ke bwa.id gitu. Betul. Nah ini terakhir sebelum kita tutup karena memang nggak terasa kita sudah di jam 10 ya Mas. Selamat pagi Mbak Faza dari Wulan di Wonosobo Timur. Jika mau mengajukan permohonan bantuan Al-Quran sama Badan Wakaf Al-Quran, bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Monggo Mas Didi. Ya baik. Mau yang cepat atau yang yang satset ya? Satset ya gitu. Kalau yang cepat langsung saya DM Instagram. Langsung Instagram. Fast respon ya berarti? Iya di Wakaf Quran. Instagramnya namanya Wakaf Quran. Wakaf Quran. Iya Wakaf Quran. Logonya BWA Wakaf Quran. Nah, silakan di situ langsung aja kalau mau cepat DM sosmed. Kalau yang mau yang ngobrol-ngobrol dulu dan lain-lain ada di website BWA.id itu. Kalian bisa menghubungi itu. Atau nomor saya juga boleh. Mungkin bisa disampaikan aja nih Mas Didi. Kalau nomor saya bisa di save silakan. Saya sebutkan ya. 089 660 128 158. Iya, mungkin bisa saya ulangi ya. 089 660 128 158. Ya, itu yang mau berkomunikasi lewat telepon, WA dan lain-lain silakan. Mungkin juga bisa jadi mitra bahkan mungkin ya Mas Didi ya. Silakan. Itu langsung saja. Nah, Mas Didi dan juga Mas Koko nggak terasa obrolan kita sudah sampai di jam 10. Ini saatnya kita harus berpamit dengan Pesona Inspira. Akan tetapi sebelum saya tutup, saya pengen dengar closing statement dari Mas Didi dan juga Mas Koko. Mungkin dimulai dari Mas Didi dulu, monggo. Sedikit dari saya bahwa Al-Quran itu untuk siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi siapapun mereka yang bersaksi itu sudah memang mendapatkan hak untuk istilahnya akan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau mereka kesulitan, itu adalah tanggung jawab kita saudara muslim yang lain agar mereka ini bisa belajar. Karena disitulah pintunya orang itu mengenal Islam kan, Al-Quran itu. Jadi dengan berwakaf Al-Quran, semoga dengan setiap huruf yang dibaca itu bisa mendapatkan pahala jariah bagi kaum muslimin yang membantu. Baik itu yang membantu mendistribusikan seperti Mas Koko nanti, membantu untuk pengadaannya, dan membantu dalam rangka juga untuk mensebarluaskannya ke tengah-tengah masyarakat. Silakan menghubungi kami di BWA.id, insya Allah nanti kita akan kolaborasi. Baiklah, dan Mas Koko silakan. Harapan saya sih semua pihak terlibat dalam kegiatan baik dan berbuat baik bersama orang-orang baik, itu insya Allah jadi yang terbaik. Gitu luar saja. Biasa, niat baik, jalannya baik, hasilnya insya Allah juga baik insya ya Mas Allah ya. Baik. Itu jadi Pesona Inspira yang mendengarkan talk show hari ini mungkin bisa menjadi tergugah hatinya untuk bisa menyalurkan kebaikan atau melakukan kebaikan itu sendiri ya. Seperti Mbak Mia nih yang katanya tertarik tapi baru aja bisa gabung. Oke Mbak Mia bisa aja langsung ke bwa.id nanti ya.
Intinya terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan terima kasih juga untuk Mas Didi, Mas Koko yang sudah berkenan hadir di studio Sama-sama. Radio Sama-sama. Pesona. Sama-sama. Sudah berkenan menyebarkan kebaikan, dan semoga diberikan istiqomah, ketetapan untuk melakukan hal-hal baik seperti Amin, itu ya. insya Allah. Pesona Inspira tidak terasa sajian ini sudah harus berakhir. Setelah ini akan ada sajian bersama Dinas Arpusda yang akan dipandu oleh Eka. Jadi jangan kemana-mana. Dan akhirnya dalam sajian ini talk interaktif, Faza, Mas Koko dan juga Mas Didi harus pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.